Kajian Ba'da Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil oleh Ustadz Haji Taufikur Rahman, LC, kajian tentang Tazkiyatun Nafs Kitab Al-Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin, ibu hadirat jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat bersanjung salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, atau dalam salah satu sabdanya atau doanya sebelum memasuki Ramadan, meminta keberkahan di bulan Rajab dan meminta keberkahan di bulan Sya'ban. Tapi muncul sebenarnya kalimat, kenapa Rasulullah tidak minta berkah di bulan Ramadan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Untuk Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam cukup menyatakan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Padahal Rajab dan Sya'ban minta barokah, tapi kalau Ramadan tidak minta barokah. Ada apa denganmu wahai Ramadan? Begitu. Karena Ramadan ini memang sudah berkah, jadi tak lagi perlu kita memohon kepada Allah untuk berkah. Yang terpenting kita ini masuk ke dalam bulan suci Ramadan, sebab beliau sendiri menyatakan, laqad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan barokah. Lalu barokah ini apa? Ada Masjid Al-Barokah. Iya. Ini ada apa dengan berkah ini? Jadi kita santai-santai aja Pak ya. Kan kita nggak ada makan pagi. Namanya juga bulan puasa. Santai aja. Di Mesir atau di beberapa negara itu, Arab maksudnya, kalau mesen kopi, ya teh, kalau di Mesir sih nggak kopi, itu ditanya kadar gulanya berapa. Ya, kalau dibilang sukar nakis, berarti sukarnya jangan banyak-banyak. Atau sukar syuwaiyah, berarti gulanya ya ngasal aja lah, yang penting ada manis-manisnya dikit. Nanti ada lagi masbut. Masbut itu pas ya. Kalau yang seneng gula agak banyak nanti namanya sukar ziyadah. Sukarnya ziyadah. Jadi manisnya benar-benar manis itu. Manis and so on. Wah, manis and tambah lagi. Nah, itu namanya sukar ziyadah. Kalau kita mencari definisi daripada berkah, lebih sering di kalimatnya ziyadatul khair atau al khairu wa ziyadah, baik dan nambah. Jadi kebaikannya tidak terukur dengan ukurannya. Kalau ukuran 1 senti, ukuran 1 senti, tapi kebaikannya bisa 1 meter. Nah, ini berkah namanya. Jadi kebaikannya melampaui kadarnya lah ya, manfaatnya melebihi dari. Nah, kemudian kita lihat ada namanya birkah. Birkah itu kolom.
Ya, kolam ya pasti air lah ya, jarang kolam pasir, nggak ada ya, pasti kolam air. Nah, birkah kolam itu kok birkah? Kenapa? Karena manusia membutuhkan air lebih. Kalau kita ditanya, Anda butuh api? Ya, api hanya untuk memasak, memanaskan, selesai. Tapi kalau air itu nanti ada namanya MCK, mandi, cebok, bukan dia, apa? Cuci, kaktus, kakus, kalau kaktus sama pohon. Nah jadi, waduh, manfaatnya banyak. Buat nyuci bisa, buat minum bisa, buat mandi bisa, buat istinja bisa, ya kan? Buat banyak hal. Makanya fungsinya lebih dari satu. Makanya dinamakan dengan birkah. Nah, jadi itulah. Kemudian Bapak-bapak hadirin, berkah itu ada dua. Bisa berbentuk maknawi. Maknawi itu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Nah, ada lagi berbentuk hissi. Hissi itu yang bisa dipegang, bisa dilihat. Atau bahasa lainnya, maknawi itu non material. Ya, material kan biasanya apa? Semen. Non material. Jadi bukan bentuk materi yang bisa dilihat. Namanya maknawi. Tapi kalau bentuk yang bisa dilihat namanya adalah hissi. Kita tahu bahwa karomah itu ada karomah hissiyah. Karomah hissiyah itu misalnya umumnya kita berjalan dari Cikarang ke Semarang misalnya itu 5 jam misalnya, kok tiba-tiba kita bawa mobil kelihatannya santai sampai sana 3 jam. Wah, ini namanya karomah hissiyah, bisa dirasa, bisa dilihat. Tapi kalau karomah maknawiyah itu kok seneng dengan ibadah, kok bisa istiqomah, nah itu udah karomah juga, tapi bentuknya karomah maknawiyah. Maka bapak-bapak hadirin, umumnya karomah hissiyah, karomah material atau madiyah itu datang setelah karomah maknawiyah. Makanya dikatakan wa may yattaqillah, siapa orang diberikan oleh Allah ketakwaan. Nah, ini juga suatu kenikmatan maknawi. Nanti akan muncul berbentuk materi. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi berkah itu bisa berbentuk maknawi, bisa berbentuk hissi. Kemudian kalau kita melihat berkah dalam Al-Quran, misalnya berkah maknawi dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadahnya manusia adalah yang ada di kota Mekah. Nah, berkah di kota Mekah. Nah, begitu kita melihat hadisnya, ternyata berkah maknawinya kelihatan banget. Apa maknanya? As-salatu fil masjidil haram, salat di masjidil haram itu khairun, lebih baik daripada 100.000 kali dibanding tempat lain. Nah, ini kan lebih banyak dari aslinya. Nah, ini namanya berkah maknawi. Juga Masjidil Aqsa, salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada salat di tempat lain dengan lipatan 100 kali lipat. Nah, ini dinamakan dengan berkah maknawi. Kebayang ya, maknawi ya. Tapi banyak orang berangkat ke tanah suci, baik umroh ataupun haji, ya, tiba-tiba pulang usahanya berkah, tiba-tiba ongkosnya digantiin sama Allah. Nah, penggantian ongkos, ya, itu bahasa Inggrisnya apa? Refund. Teman saya namanya Rifan. Irfan dia bukan. Namanya Irfan. Saya kira Rifan. Itu di refund sama Allah itu.
ongkosnya itu. Nah, pengembaliannya itu berbentuknya barokahnya hissi. Tapi kalau berlipatnya pahala namanya keberkahan maknawi. Nah, begitu. Jadi Bapak-bapak hadirin, berkah itu bisa bentuk maknawi. Nah, kita lihat. Tapi kalau yang dibutuhkan oleh manusia pada hakikatnya adalah kebutuhan maknawi lebih banyak gitu ya. Lebih banyak. Jadi Bapak-bapak hadirin, cuman maknawi ini kan nggak kelihatan ya, maknawi ini nggak kelihatan. Cuman bagaimana Pak Ustadz, ini kemajuan yang tidak disukai DKM adalah kemajuan soft ya. Awal Ramadan Masya Allah Ustaz penuh bludak ya, tapi begitu makin hari terjadilah kemajuan soft. Dulunya itu soft buntut, sekarang jadi soft kaki misalnya. Nah ini bagaimana nih ceritanya? Nah ini salah satu penyebabnya kita nggak paham dan belum yakin. Pertamanya belum paham, yang keduanya belum yakin. Nah itulah yang akan kita bahas, bahwa ada keberkahan yang luar biasa. Yang pertamanya mungkin kita belum paham, nah, kemudian yang keduanya kita tuh belum yakin. Mudah-mudahan kajian kita yang 2,5 jam ini bisa bisa tambah paham dan tambah yakin. Ya, enggak 2,5 jam. Udah pada ngeliat jam aja langsung waduh gitu ya. Kalau waduh itu di Jatiluhur. Jadi Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begini ceritanya. Saya melihat ada sebagian, tapi bukan di masjid sini ya. Masjid ini Masya Allah luar biasa ya. Masjid sonono, masjid sebelah tuh, masjid cuma sebelah, tahu sebelahnya lagi apaan. Itu di masjid sebelah ada orang yang teraweh tapi ba'diyahnya enggak. Habis sholat isya duduk aja dia sambil nungguin teraweh ya. Nah ini kan enggak tahu dia, karena tidak tahu. Pak, teraweh itu kan qiyamul lail, menghidupkan malam ya. Qiyamul lail atau sholat mutlak di malam hari itu pahalanya sama ba'diyah, mahalan ba'diyah Pak, mahalan ba'diyah ya. Tapi karena mungkin nggak tahu ya, karena mungkin nggak tahu ya, begitulah akhirnya. Jadi Bapak-bapak hadirin, maaf kata, tadi kita sholat subuh tuh tadi tuh. Nah, itu bukan katanya kan, itu pastilah. Tadi kita sholat subuh. Itu pahalanya apa ya? Siapa yang bisa boleh pulang Pak? Itu tadi kita sholat subuh tuh pahalanya apa? Orang ngerti Pak Ustadz, yang penting sholat wae gitu. Lah harus ngerti, jangan diora-orain. Jadi fardu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat fardu lebih banyak yang suka lupa rakaat dibanding sholat sunnah. Kalau sholat duha itu jarang orang lupa rakaat keberapa ya, jarang sholat duha. Tapi kalau sholat fardu, berapa ini ya kan gitu ya. Nah itu biasanya sholat fardu begitu. Enggak, saya cuma ngetes doang, ternyata senyum semua. Kan kalau ada reaksi berarti kan oknumnya itu. Tapi dari kelompok A, kelompok B, kelompok C senyum semua, alhamdulillah ini ya. Nah itu. Jadi ada sebagian orang katanya, kenapa kok rajin banget ke masjid? Saya kalau di rumah lupa mulu. Jadi rajin ke masjid gitu. Oh bukan pahalanya, bukan, kalau di rumah sing piro iki yo. Ya begitu selesai alhamdulillah gitu. Anaknya nanya, ayah sholat apa? Kenapa? Zuhur lah. Mana ada zuhur katanya 6 rakaat. Gitu. Udah ke masjid aja dah. Kalau masjid makan tanggung jawab imam gitu ya. Ternyata imam ditanya, Mas kok rajin banget jadi imam? Iya. Kenapa? Saya tuh kalau sholat di rumah suka lupa gitu. Kalau imam kan nungguin, kalau misalnya salah terus subhanallah gitu kan ya. Ternyata imamnya lupa, makmumnya lupa, nggak ada yang subhanallah. Sholat zuhur 5 rakaat, semuanya santai aja 5 rakaat itu ya. Ada anak kecil, ayah ini sholat apaan? Zuhur lah. Kok 5 rakaat? Pada diem semua. Nah ini
Artinya ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau sunnah mah jarang. Sholat duha tuh berapa rakaat ya? Berapa rakaat? Jarang itu biasanya. Hadis ke-38 kitab Arba'in Nawawi dikatakan, ini hadis qudsi, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Tidak ada amalan yang paling kusukai bagi hamba yang ingin pendekatan padaku. Takutnya saya banyak yang agak sepuh-sepuh, jadi takut istilah-istilah Gen Z kurang bisa dipahami. Saya kan masih Gen Z, Pak. Ya. Tadi MC, mari kita doakan anak-anak cucu kita. Nah, ini dia nih, ada cucu-cucunya ini. Iya. Emang kalau ngeliat dari mukanya cocok-cocok lah jadi orang yang punya cucu-cucu ini ya, Masya Allah. Nah, tidak ada seorang hamba ingin mendekat kepadaku dengan yang kusukai. Kalau kita pengen mendekat, ya dekatlah yang Allah sukai kan. Nah, tidak ada. Ya, yataqarrabu ilayya bi syai'in ahab, dengan sesuatu yang paling kusukai, ya, mimma iftaratuhu alaihi, dibandingkan dengan yang kufardukan. Jadi kalau ada orang sunnahnya senang, fardunya santai-santai, itu Allah kurang suka. Ya, dan itu hawa nafsu namanya. Kenapa hawa nafsu? Jika ada orang getol amalan sunnahnya tapi agak lalai-lalai sedikit lah masalah fardunya, maka orang itu mengikuti hawa nafsu. Karena sunnah itu efeknya di dunia. Duha, baca waqiah, rezeki di akhirat di dunia. Duha sama baca waqiah itu keutamaannya bertambah rezeki di dunia apa di akhirat atau di kuburan? Dunia. Nah, berarti yang rajin duha tapi jarang fardunya ke masjid, berarti dia adalah pencinta dunia, kayak gitu ya. Nah, jadi fardu itu mahal, sehingga Allah sendiri menyatakan kalau pengen mendekat pada aku, ya perbaiki aja fardunya. Dan ini puasa Ramadan ini puasa yang luar biasa, Pak. Satu hari aja gagal bahaya, ya, dan sanksinya itu berat juga ya. Siang bolong bapak nggak tahan, tadinya mintanya mau malam tuh ngantuk banget tidur, siang bolong minta, bininya ya aja lagi gitu ya. Terjadilah yang terjadi, begitu tahu begitu harus diganti kan ya. Satu hari itu diganti berapa? 2 bulan berturut-turut. Bisa bayangin nggak? Itu untuk satu hari puasa. Lah kalau dia gituannya sebulan, waduh, bisa. Wah, udah jangan dipikirin. Saya juga nggak segen ngitungnya. Satu hari itu harus diganti dengan 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh itu lagi, nggak boleh terjeda. Kalau terjeda gagal, ulangi lagi. Nah, ini dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya satu hari puasa fardu itu luar biasa. Tapi kalau puasa sunnah lain lagi. Puasa sunnah bisa toleransi, niatnya juga bisa pagi-pagi ngelihat tutup saji dibuka, ya kagak, ya ngelihat dompet, ya kagak, idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa, kayak gitu. Amalan sunnah ya. Tapi kalau misalnya wajib nggak bisa, harus serius gitu, karena ini mahal harganya. Jadi bapak-bapak hadirin, kalau kita lihat hadis-hadisnya ya tentang masalah fardu ini, semuanya itu larinya ke surga, Pak. Surga semua. Tadi sholat subuh tadi itu pahalanya surga, Pak. Ya, walaupun ada yang ngantuk, pikiran ngayap, tetap surga itu. Ya, cuman surga sebelah mana kan gitu kan ya. Kan surga ada 3 level. Maka kita ambil dari haji dulu dah. Haji. Kita kenal haji kalau diterima surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Nah, turun dari haji ke puasa. Inna fil jannati lababan yuqalu lahu rayyan. Di surga ada satu pintu namanya
Rayyan yadkhulu minhu shaimun, yang masuk ke dalam surga melalui pintu itu adalah orang yang berpuasa. Nah, ini kencang juga kalau puasanya dari puasa Ramadan. Kemudian salat misalnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Salatnya bagus, insyaallah yang lain bagus. Nah, dengan demikian terlebih lagi nama-nama pintu di surga itu nama rukun Islam ya. Kalau syahadat kan ngisi formulir Pak. Kalau syahadat itu ngisi formulir ya. Begitu dia ngisi formulir meninggal ya, dia masuk surga lewat mana aja ya. Maka pertama babus sholah, pintu surga namanya pintu sholat. Wah, ini buat aktivis sholat itu ya. Yang kedua adalah babur rayyan, buat orang puasa. Nah, nanti yang ketiga babus sodakoh, ini yang zakatnya sama sedekahnya doyan. Kalau saya nggak punya duit Pak Ustadz, sedekah senyum aja udah ya, sebanyakin senyum, tapi harus ada lawannya. Lah senyum sendirian maka gak ada pahalanya. Yang keempat babul jihad, pintu jihad. Jihad ini nanti haji masuk ke sini. Nah, guru-guru yang berjuang ya, bapak-bapak yang ngaji di pengajian ini jihad ini Pak, jihad. Makanya ada yang gugur, coba lihat kanan kiri, ada yang gugur nggak itu? Nah, ada yang gugur itu dong. Wah, ditembak kagak gitu ya. Nah, itu udah gugur. Cuman bedanya kalau di perang nggak bisa dibangunin lagi, kalau kajian ini masih bisa dibangunin, itu aja gitu. Nah, teman bukan reinkarnasi itu, karena kebanyakan makan nasi justru jadi tidur dia. Nah, ini pintu itu. Jadi yang namanya fardu mahal Pak, mahal fardu itu. Bahkan ada seorang sahabatnya Rasulullah, idza sholaitul khams, apabila saya sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa di bulan Ramadan, ahlaltul halal wa ahramtul haram, yang halal dan haram saya nyatakan seperti itu, adkhulul jannah, apa aku masuk surga? Rasulullah menyatakan, "Nah, iya, masuk surga." Jadi fardu itu kalau kita pegang surga Pak. Udah jelas ya? Alhamdulillah. Nah, gitu. Tapi di bulan Ramadan Bapak-bapak hadirin, nah kita kembali ke sunnah dulu. Itu tadi fardu ya, sekarang kembali ke sunnah. Amalan sunnah yang yang nempel ke fardu namanya rawatib. Itu sunnah mahal karena dia nempel dengan fardu. Makanya yang saya bilang tadi, ada di masjid sebelah sono, tahu sebelah mana itu? Lagi masjid sebelah doang, sebelahnya empang. Itu begitu sholat isya selesai, ba'diyah, cuman sop-sop depan doang yang ba'diyah, Pak Haji gitu, yang belakang pada nungguin, lama amat rawehnya. Nah gitu, karena dia merasakan apa namanya, ini kan tahunan Pak Ustadz, annual katanya, Masya Allah, pakai annualan ya. Kalau ba'diyah itu ya suatu hal yang biasa lah gitu ya, sering lah kita lihat itu, lihat bukan ngerjain ya, sering kita lihat lah itu ya, ada gitu. Jadi lebih menarik taraweh kayak gitu ya, padahal taraweh itu di bawah ba'diyah, udah ya, di bawah ba'diyah. Nah, kecuali qiyamul lail alias tarawih di Ramadan. Kalau di Ramadan pahalanya mohon maaf, kami dari panitia apa ini ya, tarawih itu kalau kita ngelihat hadis pahalanya pahala wajib. Iya, saya ulangi lagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah yang hadir, informasi amalan sunnah di Ramadan sama dengan pahalanya wajib. Berarti sholat taraweh dapat pahala surga. Yang kagak mau kebangetan. Nah ini dia. Oh gitu Pak Ustadz, iya. Kenapa lah tak cakap dari dulu gitu kan ya, makanya kan terjadi kemajuan itu, dia pikir cuma senang-senang aja. Pahalanya itu ya wajib Pak, pahala fardu. Jadi surga, coba kita lihat ya,
Puasa kan fardu wajib nih. Yuk kita lihat. Man shoma Ramadhana. Apal dah ini mau saban tahun. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan. Terus imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, mengejar pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadisnya sesuai persis plek dengan tarawih. Man qoma Ramadhana, siapa orang bangun malam alias tarawih. Kalau kita lebih sering banyak tarawih ya. Di Mesir bilangnya lebih banyak tarawih. Tapi kalau di Saudi seringnya sholat qiyam. Nggak apa-apa, sama aja. Makanya dia bilangnya sholatul qiyam gitu. Sholatul qiyam. Qiyamul lail. Nah, man qoma, siapa sholatul qiyam atau tarawih Ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, persis karena iman dan mengejar pahala, dan jaminannya juga sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya Jibril pernah menyatakan raqma'an fin rugi umatmu punya dosa lalu masuk ke bulan suci Ramadan, terus keluar dari bulan Ramadan masih tersisa dosa. Jadi mestinya itu dengan puasa saja dosa kita habis, dengan tarawih dosa kita habis ya. Nanti kita pakai maaf-maafan, dosa kita tambah habis ya. Belum lagi tadarus kita, dosa kita tambah habis. Keluar Ramadan masih ada sisa, itu sayang banget kayak gitu. Nah, berarti dia tidak mengejar apa tuh namanya itu. Nah, jadi keberkahannya di bulan Ramadan ini, amalan boleh sunnah namanya, tapi pahalanya fardu ya. Satu lagi, itu tadi baru apa tadi? Tarawih ya. Satu hari Rasulullah berjumpa dengan seorang ibu. Waktu itu Rasulullah kan udah lagi mempersiapkan untuk haji, Pak. Ya, saya cerita karena Bapak nggak hadir waktu itu. Ya. Ya, coba angkat tangan siapa yang hadir di zaman Nabi ini. Jadi Nabi itu nanya lah kepada seorang ibu, Bo, gitulah kalau itu aja bahasa ininya. Sampean nggak haji toh? Aduh, enggak saya ya Rasulullah. Loh, piye gitu kan? Kenapa? Kami keluarga ini, yang keluarga besar, berarti dia orang Madinah asli ya. Kami ini punya 2 unta Pak Ustaz. Pak Ustaz, Nabi. Namanya juga puasa. 1 unta itu buat suami saya dengan anaknya pergi haji. Nah, 1 unta lagi ini dipakai di rumah, kebutuhan keluarga. Ya, ngambil air, apa kan dulu kan nggak ada Gojek Pak, jadi susah di zaman Nabi itu ya. Jadi untuk kebutuhan keluarga, ya ada nenek, ada kakek gitu ya, itu pakai onta ini itu. Dan yang ngambilnya saya. Kalau misalnya saya ikut haji dengan onta ini, masih butuh 1 kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi nggak haji? Enggak, jadi suami aja lah sama anaknya. Hati mau pengen banget, cuman ontanya kurang, kayak gitu. Apa jawaban Rasul pada waktu itu? Idan, kalau begitu misalnya, i'tamiri fi Ramadan, umrohlah di bulan Ramadan. Fa innal umrata fi Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjan, ya, akan menyerupai haji. Au hajjan ma'i, atau haji bersamaku. Tuh Pak, umrah itu sunnah apa wajib? Di luar Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan sunnah, jadi pahalanya wajib. Terlebih lagi baca Quran. Kalau rawatib tadi seperti itu, rawatib itu seperti tadi itu, karena menempel kepada fardu, jadi sunnah tapi mahal, dan dia bisa memperbaiki kekurangan fardu. Ramadan ini mulia karena turunnya Quran. Ramadan ini tidak mulia-mulia banget kalau tidak ada turunnya Al-Quran. Artinya sebelum turunnya Al-Quran, Ramadan ada, puasa juga ada. Umat-umat sebelumnya kan puasa juga.
saya pernah kok lagi apa tuh namanya? Apa sih namanya itu? Di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman, Pak. Maidatur Rahman itu meja buat buka puasa. Kalau kita namanya takjil gitu ya. Kalau di sana nggak takjil karena makanan berat. Kalau kita kan makanannya takjil ringan ya. Nah, jil tak nah, gitu ya. Ya gitu dah. Makanannya berat, Pak. Kalau sekarang anak-anak kan sekarang udah rada-rada ekonominya kan agak bagus ya. Kalau dulu kan zaman dulu ekonominya masih susah gitu. Jadi kita itu kalau ada buka puasa begitu, wah itu sambil bawa plastik. Plastik kan dikasih ayam gede-gede, Pak. Ayamnya setengah buat satu orang. Lah orang Indonesia mah seperempat juga cukup ya. Ya, kalau ngeliat tampang bapak-bapak sih kayaknya nggak cukup sih. Gitu. Kan di sana ayamnya gede-gede, Pak, 4 kilo, 3 kilo gitu ayamnya, gede gitu. Dikasihnya satu orang tuh satu piring nasi Arab ya. Kalau Mesir namanya kusyari. Nasi ada selang apa namanya? Makaroni itu. Iya, yang kayak selang itu apa tuh? Iya. Ada wah macam-macam deh itu. Nanti Bapak sekali-kali itu beli namanya kusyari, Pak. Kalau Bapak namanya nasi Arab Saudi itu nanti ada harus mandi, ya kan? Ada harus wudhu gitu ya. Harus mandi itu kebuli Gaza. Mesir belum ada, saya belum lihat sini. Kalau Mesir itu nasinya campur bihun, campur makaroni, campur kacang hijau. Pokoknya nggak jelas dah. Nggak jelas gitu. Namanya kusyari. Enak, Pak, enak. Bagi yang suka. Ya. Nasi kusyari. Pokoknya lagi puasa ngomongin makanan aja enak. Kusyari. Terus dikasih ayam setengah. Nah, gitu tuh. Nah, itu jadi mejanya banyak gitu banyak. Itu hampir mungkin sekitar 200 meter, 100 meter pasti ada. Di Mesir itu namanya Maidatur Rahman, hidangan Allah. Wah gitu. Udah tinggal duduk aja itu, duduk aja nungguin maghrib. Wah, dikasih nasi, ada ayamnya anget gitu. Kita potek deh tuh, bagi dua tuh ya. Ayamnya tek ini masukin kantong buat sahur gitu. Namanya juga usaha kan kayak gitu. Nah itu. Begitu selesai, karena kebanyakan kan ada yang di musola, ada yang di tempat biasa. Nah, ada lagi di masjid. Nah, dan itu tergantung. Kalau daerahnya elit, Pak, waduh, menunya itu gitu. Makanya saya kalau mau buka puasa cari aja daerah elit. Wah, karena kan waduh, buahannya dan sebagainya. Begitu selesai makan, ini mah cerita saya aja itu. Saya bilang, ya Allah, Pak, ya Allah itu nyok gitu ya. Yuk kita salat maghrib. Ente pada ngobrol aja. Dia bilang apa? Oh sorry ya, kami bukan muslim. Kata saya, dia bukan muslim, makan ikut buka puasa dia. Mana ayamnya gede-gede banget kan kalau pikiran saya. Oh dia ternyata nggak makan itu. Saya nggak nanya sih apa dia itu Kristen Koptik ataupun dia Yahudi, saya nggak tahu. Nah waktu itu kami puasanya 2 bulan, lah lama. Terus kami puasanya nggak makan makanan yang bernyawa, namanya tarkur ruh. Saya bilang, iya Allah itu ayam sini. Saya bilang, ayamnya tarkur ruh. Saya bilang, ente satu ruh aja nggak? Ayam kan satu ruh tuh. Oh kami di Indonesia itu kadang-kadang buka puasa dengan 100 ruh. Loh kok 100 ruh? Ikan teri? Itu makan kalau pakai ikan teri secomot udah berapa nyawa itu? Lah dia satu nyawa aja nggak boleh. Saya bilang kasihan ente. Untung saya umat Nabi Muhammad. Saya bilang kayak gitu ya. Dia terkuruh gitu, Pak. Nah jadi ternyata emang bener ada orang puasa. Tapi Ramadannya umat Nabi Muhammad, keberkahannya karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan. Di kampung saya ada banyak banget orang yang ngomong Romdon. Jadi Romdoni jadinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, jadi Ramadan ini pahala berlipat-lipat. Itu karena memang ada keutamaannya Al-Quran. Maka salat sunat rawatib mahal karena nempel dengan fardu. Al-Quran pun jadi mahal karena nempel dengan Ramadan. Kalau lipatan terjadi karena Ramadan,
apalagi baca Quran yang salah satu penyebab kemuliaannya Ramadan. Makanya Ramadan itu Rasulullah itu lebih kencang lagi tadarusnya, ya, lebih kencang lagi tadarusnya. Nah, ada orang gini, wah lagi Ramadan semangat banget ibadah, begitu Syawal jatuh lagi, ngedop lagi. Enggak gitu. Karena memang iya, Ramadan itu lipatannya banyak. Kalau kita Ramadan itu enggak semangat, ya enggak. Karena Rasulullah juga gitu. Rasulullah itu cuman Rasulullah pakai pemanasan, makanya enggak kram. Kalau kita kan itu sok kenapa jadi pada maju di belakang? Keram Pak Ustaz, nggak biasa terawih kan begitu ya, baru seminggu udah pada keram. Saya bilang kalau keram telepon saya, nanti saya pijit hatinya biar pada terawih. Nah, ini adalah salah satu pijitan terawih, yaitu faham. Mudah-mudahan dengan begini kita tidak menyia-nyiakan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Jadi pertama terjadi lipatan dari pahala bapak-bapak hadirin. Nah kemudian ya, di bulan Ramadan juga ada lipatan yang luar biasa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Ustaz, kan Lailatul Qadar katanya di 10 akhir yang ganjil. Iya. Itu malaikatnya kira-kira Muhammadiyah apa NU? Kan susah. Enggak, ini malaikatnya Muhammadiyah apa NU gitu. Kan beda hilalnya gitu. Ini bagaimana ini Pak Ustaz? Ya, nggak usah repot, habis aja babatin semua gitu ya. Karena saya juga nanyanya susah sama malaikat itu akan susah gitu. Makanya Rasulullah mengatakan iltamisu fil ashr al-awakhir, carilah di 10 akhir. Cari 10 akhir. Nah, Pak Ustaz, kira-kira yang 10 akhir yang mana? Oh, pelit banget itu. Udah 10 akhir semuanya. Babat aja udah. Ya. Kemudian bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masuk Lailatul Qadar. Waduh, ibadah kita melampaui dari 80 tahun. Kalau baca alif di Lailatul Qadar, alif, lam mimnya aja nggak usah dibaca nih, baru alifnya doang. Itu sama seperti kita tuh baca Quran, alifnya doang selama 80 tahun. Lah kan keren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masyaallah, keren banget. Alif. Shadaqallahul azim. Ya enggak juga itu, terlalu lebay itu kata malaikat terlalu. Ya. Yang enggak bisa baca Quran Pak Ustaz, gitu ya. Enggak bisa baca Quran pahalanya 2 kali. Falahu ajroni. Ya, jadi kalau yang belum bisa baca Quran, udah gitu bacanya kan biasanya diulang-ulang kalau belum baca. Alif, waduh, udah 3 kali dibaca, kali 2 6, kali kebaikan 10. Shadaqallah. Nah itu pelit itu, janganlah ya. Jadi walaupun bacanya belum bisa, belajar pelan-pelan, pahalanya besar. Nah itulah namanya, apalagi khatam. Masya Allah ya. Nah kemudian selanjutnya tadi itu namanya tentang pemahaman. Nah yang tidak kalah penting, tadi saya terinspirasi begini, MC kan tadi mengatakan malah kita baca Fatihah buat anak dan cucu kita. Kalau sudah bicara masalah cucu, berarti di sini banyak yang sepuh ya. Kalau pakai pin namanya pini sepuh ya, karena nggak ada yang pakai pin ya berarti sepuh aja lah. Ada yang muda ikut-ikutan pengen sepuh, itu mah disepuhin itu ya, atau kesepuhan lah. Nanti di Al-Hikam dikatakan ada namanya umur berkah. Umur berkah, tadi berkah itu gimana sih? Sedikit tapi manfaatnya banyak. Nah, ada di zaman Nabi itu dalam perang Khandaq, perang Ahzab, itu pada kelaparan. Rasulullah juga lapar, akhirnya dipakai batu, diikat pakai sorban supaya nahan lapar untuk bisa kerja membuat parit. Tiba-tiba ada seorang sahabat ya, yang konon rumahnya dulu itu sekarang jadi tempat pom bensin itu di daerah Khandaq itu. Nah di situ dia masak kambing. Nah, cukup nih buat Nabi ya, kasihan
Nah, kalau kita ngasih semua ya nggak cukup. Ini cukup nih buat Nabi, disiapin tuh satu mangkok buat Nabi gitu ya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa? Saya mau mengundang makan, tapi hanya Rasul. Pas mengundang makan, Rasulullah langsung diri. Sahabat semuanya bawa piring ya, mangkok, rantang dan sebagainya. Ya, kita lagi disajikan ini makanan, diundang. Itu yang ngundang, padahal yang ngundang cuma buat Nabi doang. Lah semangkok panas dingin. Ya Rasulullah, aduh gimana ini? Kata Rasulullah, udah ya, pada seneng kan? Istirahat itu, pada ngambil mangkok, bawa rantang sebagainya. Cuman sepiring, yang hadir ratusan orang. Ya Allah, itu paling cuma ngebasahin mangkok doang kalau logikanya. Nabi nuangnya beneran, blok. Yang punya rumah itu, waduh gitu aja kan. Nggak habis tuh di mangkok. Langsung punya inisiatif, ya Rasulullah, saya punya segenggam. Biasanya kalau segenggam apa? Korma, emas. Segenggam korma. Ya, makanan ini mah emas dimakan. Langsung sorbannya ditebar, ya, diletakkan. Kalau bahasanya kita cuci mulut, tuh mulut nyucinya pakai korma. Tuh, ambil makanan, ambil korma, ambil makanan, ambil korma. Selesai semuanya dapat, hilang sorban Nabi. Kenapa? Ketutup dengan korma. Korma makin diambil makin banyak sampai itu namanya berkah berbentuk materi. Udah ya. Nah, sekarang berkah umur. Dikatakan rubba umrin, ada kalanya umur itu ya saat luas masanya, ya masanya itu luas, umurnya 80 tahun 90 tahun, tapi saat amaduhu, waktunya banyak, wa qallat amdaduhu, tapi sedikit pencapaiannya. Ada tuh orang umurnya 80, ya dicek kotak amalnya dikit. Ya, kotak amal kita di mana, Pak? Kuburan tuh kotak amal kita. Nah, jadi Bapak kalau ada kotak amal datang, oh ya Allah, ini kuburan kayak gitu. Langsung ambil berapa kayak, kalau bisa jangan 2.000 gitu ya. Nanti kalau setiap kita meninggal, masuklah kita ke kotak amal kita, dan kita akan melihat amal kita di alam kubur kayak gitu. Ada yang punya kotak amal udah siap? Belum ya? Jangan jangan. Bahkan mau beli itu di yang pinggir tol itu kan enak itu, sambil santai-santai ngabuburit kan gitu ya, ngelihat mobil kalau lagi macet kan gitu. Malaikatnya baik-baik lagi di situ tuh. Kan satu lubangnya mahal dia. Oh gitu ya. Jadi bapak-bapak hadirin, kotak amal kita itu kuburan. Rubba, ada kalanya umrin ittasa'at, luas dia punya amaduhu, waktunya, wa qallat amdaduhu, tapi sedikit penghasilan pahalanya. Nah gitu. Tapi ada orang yang rubba umrin, ada juga umurnya qallat amaduhu, waktunya dia boleh sedikit, wa kathurat amdaduhu, tapi pencapaiannya melebihi umur dia. Oh bisa begitu Pak Ustaz? Dia begitu masuk Ramadan serius, maka lipatan-lipatan pahala itu melebihi umurnya. Setiap Ramadan akhir dia itikaf dengan harapan dia akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kalau tiap tahun Lailatul Qadar dia berjumpa dan dia dalam kondisi beribadah, ya, setiap tahun berarti 80 tahun, besoknya lagi 80 tahun, besoknya lagi 80 tahun, maka pencapaian pahalanya melebihi umurnya. Dan inilah yang dinamakan dengan berkah umur. Waktu boleh sedikit, tapi pencapaian lebih banyak dari umurnya. Tapi ada orang yang umurnya kurang berkah. Bagaimana? Ya, umurnya panjang, pencapaiannya sedikit. Nah, untuk membuat umur kita berkah, maka kita maksimalkanlah Ramadan kita. Di mana di bulan Ramadan ibadah-ibadah itu pahalanya, ganjarannya dilipat gandakan, ya. Dengan demikian kita akan punya dampak efek
keberkahan umur kita, Bapak-bapak hadirin. Ya dulu waktu masih muda belum getol ibadah Pak Ustadz. Nah, ya paling enggak kalau Ramadan kita agak kencang dikit, ya minimal miriplah dengan umur kita lah kayak gitu ya. Kalau melebihi tidak ya. Tapi kalau kita masuk Ramadan ini kurang serius, maka umur kita jadi kurang berkah. Maka cara memberkahi umur diantaranya juga kan carilah hadis-hadis yang banyak lipatan-lipatan tuh banyak gitu ya. Ada sahabat istri Nabi yang baca subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi. Rasulullah mau pergi salat subuh, pulang salat isyraq ya syuruk ya, nanti kita tunggu ini. Terus kondisi istri Nabi masih subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, mau nggak aku ajarkan nyebutnya 3 kali, 4 kata, 3 kali aja, tapi pahalanya sama dengan kamu membaca tasbih. Apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ya, itu dibaca 3 kali, tapi pahalanya kayak orang melakukannya 2-3 jam. Oh, ini lipatan bagus, taruh. Apalagi Pak Ustadz yang namanya lipatan-lipatan tanah suci. Iya di tanah suci. Ramadan udah gitu, Ramadan di tanah suci, waduh lipatannya luar biasa. Boleh. Apalagi yang bentuk lipatan, baca Quran, saya belum bisa. Banyak lipatan bagi yang belum bisa. Nanti kalau saya baca Quran lama-lama saya bisa Pak Ustadz. Ya kalau bisa lebih bagus lagi. Oke, tulis lagi. Apalagi yang terjadi lipatan. Nah yang kayak gini Bapak-bapak hadirin, namanya membuat umur kita berkah. Nah tadi apa judulnya Pak hari ini? Pertama, pemahaman tentang bulan suci Ramadan. Pemahaman. Karena kalau tidak paham mungkin tidak terlalu tertarik, akhirnya dianggapnya biasa. Jadi qiyamul lail itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Qiyamul lail jangan ditinggalkan. Nah kayak gitu. Kemudian yang kedua, apa Pak Ustadz nutrisinya agar bisa istiqomah tarawih, istiqomah baca Quran dan sebagainya. Begini, di situ ada permasalahannya satu, yaitu kurangnya yakin. Kurang yakin. Yakin itu ada 3 yang harus dikejar lah ya, yang harus dikejar. Yang pertama al-yakinu bil ajri, yakin dengan pahala. Semua yang saya omongin tadi mentah kalau kurang yakin dengan adanya pahala. Habis sudah omongan saya tadi, habis itu dari awal. Cuman buat ya variasi lah, ada kajian subuh gitu. Tapi kalau kita yakin dengan pahala, yakin dengan apa yang Allah berikan hari ini, insya Allah akan mudah diamalkannya. Yakin dengan adanya pahala. Nah cuman bukan gitu saya tuh banyak kerjaan. Kalau makin Ramadan makin banyak kerjaan. Nah maka perlu ada yakin yang kedua. Apa yakin yang kedua? Al-yakinu birrizki. Orang itu ngejar dunia itu karena mereka kurang yakin rezeki itu udah dijamin. Ya. Kalau dia yakin udah dijamin, walaupun dia kejar, tapi dia masih bisa santai dan dia masih bisa diselipin dengan zikir dan sebagainya. Kok kosong dikit bisa baca Quran dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak yakin, ibadah itu akan ditinggalkan. Aduh, tak dulu nyari duit dulu Pak Ustadz, bukannya nggak mau ya. Padahal masih banyak yang kosong. Kadang-kadang 2 menit kosong, kadang 5 menit kosong. Padahal dia bisa di situ bertasbih dan sebagainya. Nah, kemudian kadang-kadang yang membuat itu dia kurang yakin juga dengan rezeki, adanya kurang yakin bahwa Allah lah ya pelaku di dunia ini. Orang berobat, tapi yang menyembuhkan kan Allah. Orang kerja, yang ngasih rezeki kan Allah. Maka kalau kita kerja, kalau kita berobat, maka ya, katakan itu adalah syariat. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan Allah.
Kita nyari uang, nyari rezeki, tapi rezeki itu dari Allah. Dengan adanya hakikat dan syariat semacam ini, maka insya Allah kita akan getol lagi. Apa mas? Ini anak sakit, terus jadi nggak terawih. Iya mas, yang menyembuhkan Allah. Terawih aja, paling 2 rakaat. Ya udah, mau paling kek? Paling ya? Ya udah paling. Allahu Akbar, 2 rakaat kanan kiri. Anak masih tidur, masih tidur nak? Tidur ya? Iya. Dapat lagi 2 rakaat lagi, dapat lagi, kayak gitu. Karena yakin bahwasanya menyembuhkan Allah. Adapun ikhtiar, adapun syariatnya kita berobat adalah syariat. Tapi jangan lupa ada hakikat namanya al-yaqinu bit tauhid. Yakin dengan tauhid bahwasanya hanya Allah lah pelaku semua dibalik harapan-harapan kita. Jadi ada al-yaqinu bil ajr, yakin dengan pahala, mungkin terganggu dengan rezeki. Akhirnya yakinlah dengan rezeki semua Allah. Nah, akhirnya disibukkan dengan ikhtiar, al-yaqinu fit tauhid. Nah, kalau 3 yakin ini nggak ngefek, ini yang disampaikan saat ini, yakin yang disampaikan bentuk tadi itu paham. Nah, kalau berbentuk pengetahuan namanya ilmal yakin. Ngelihat tetangga kita atau jamaah di masjid itu dia rajin banget ibadahnya ya. Oh bisa ya, padahal dia orang sibuk itu. Lah sibukan dia sama saya. Kita Pak jujur aja, kita sama Nabi Sulaiman sibukan siapa kira-kira? Nabi Sulaiman itu pejabat sebagai raja, kan juga sebagai nabi. Sibukan siapa kita sama Nabi Sulaiman? Kita itu sibuknya pakai SOK, sok sibuk. Wah gitu ya, sok sibuk ya, dan sebagainya. Makanya banyak dulu, tahu sekarang nenek-nenek zaman dulu di kampung-kampung itu ya. Saya kan punya pengajian juga di kampung itu. Itu kalau ditanya siapa yang Ramadan hatamnya 2 kali, banyak Pak. Siapa yang hatamnya 3 kali, udah mulai menurun. Siapa hatamnya 4 kali, mulai menurun lagi. Jadi sampai ada orang 4 sampai 5 kali hatam di satu Ramadan ini. Nenek-nenek. Ya kalau di sini kebanyakan kakek-kakek. Wah jangan. Itu di kampung nenek-nenek bisa sampai 4 kali hatam. Kenapa di kampung kok begitu? Pertama mereka yakin aja, weh Ramadan harus hatam nih, pahalanya gede, baca. Kalau kita banyakkan pertimbangan, saya pertimbangkan dulu ya. Mau baca Quran, saya pertimbangkan dulu ya. Ya ditimbang-timbang kagak dibaca-baca tuh Quran. Akhirnya hatam nggak sampai ya. Tapi kalau kita bikin program, saya harus hatam minimal 1 kali. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wah, udah tuh. Au ngantuk baru au doang udah. Wah, saya pengen hatam Pak Ustadz. Ya, yang salah bukan sayanya. Kenapa? Huruf pada hilang. Huruf pada kemana ini ya? Nah, iya pakai kacamata lah, udah ketahuan umur, udah ketahuan, udah baca handphone kacamata, bulan baca Quran enggak pede Pak Ustaz. Wah gitu ya. Akhirnya yang baca cuma auzu doang. Misalnya seperti itu. Nah, kita lebih tahulah dalam hal ini. Nah, kemudian kita ngelihat kok teman kita yang sibuk dia bisa. Akhirnya muncullah yang tadinya ilmal yakin berubah menjadi ainul yakin. Yakin karena ngelihat ada bukti, namanya ainul yakin. Ya. Nyobain bahasa Indonesia, nyobian bahasa Sunda. Nyobian we lah. Bisa 1 hari 2 juz, masya Allah. Baca lagi, bisa sehari 3 juz, luar biasa. Udah jangan tambahin lagi, ntar oleng besoknya. Nah udah dimantepin 1 hari 2 juz misalnya. 15 hari udah mulai hatam. Ya taman dia sadarnya kan pada tanggal 15. Nah, jadi mau hatamnya udah mepet-mepet ya. Jangan sampai takbiran biar hatam. Nah, begitu terjadi alhamdulillah. Nah, pengalaman yang kita alami, keyakinannya namanya hakul yakin, karena keyakinannya sudah dibuktikan.
Kalau ceramah ini dan pengajian-pengajian lainnya tentang keutamaan Ramadan tidak digubris, maka kita akan ainul yakin nanti kalau sudah wafat. Dan ngerasain berarti hakul yakin. Maka jangan sampai kita dilalaikan. Maka muncul alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ya. Kita ngelihat aja la tarawunnal jahim, seakan-akan kita ngelihat neraka. Ya Allah, jangan sampai neraka. Baca Quran sebagainya. Namanya yakin dari ilmu, ilmal yakin, ya. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kalau enggak mau didengerin, lihat bagaimana. Maksudnya begini, Bapak-bapak hadirin. Untuk menyemangat, misalnya ini hati udah mulai keram nih, taraweh udah mulai tinggal-tinggal, ya, kemudian ibadah udah mulai ditinggal-tinggal, misal ini mah ya. Tapi kalau dari tampangnya kayaknya enggak ini, masya Allah, tampangnya ini tampang, Pak, namanya juga tampang, ya. Alhamdulillah, ya nggak apa-apa Ustaz, tampang dulu, biarin, alhamdulillah. Bagaimana supaya muncul keyakinan semua itu? Sekali waktu datanglah ke kuburan. Apa tuh namanya, sentral kuburan itu apa? Kober. Kober itu sentral kuburan. Datang ke situ. Imagine, bayangkan kalau misalnya itu yang di kuburan bangkit, kira-kira mereka mau nyari lamaran kerja apa mau ibadah? Argu-argu katanya ibadah, argu saya kerja Pak Ustaz, kayaknya dia begitu ya. Kira-kira kalau tuh yang di kuburan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, mereka akan menambah amal atau nyari kerja? Udah yakin ya? Yakin ya? Oleh karena itu Bapak, Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian itu di Al-Qur'an namanya yakin. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang suatu yang keyakinan, yaitu kematian. Jadi kematian di Qur'annya bilangnya yakin, bukan saya udah yakin Pak Ustaz, berarti saya udah nggak ibadah. Itu mah terjemah, baca tafsir, bukan baca terjemah sendiri kayak gitu ya. Yakin itu artinya kematian yang diyakini. Nah, maka kira-kira kalau kita ngebayang itu di kuburan kalau bangkit, pasti dia akan melakukan ibadah. Kalau kita mau berdialog dengan yang alam kubur sehat semuanya, sehat. Ente kira-kira bagaimana? Nih kami punya saran ya, iya. Ente mumpung masih hidup, ibadah dah sebanyak-banyaknya. Saya kalau bisa dihidupin lagi saya mau ibadah, kan kayak gitu ya. Nah begitu. Jadi terus biasanya orang kalau dikubur di Al-Quran, kalau dibangkitin lagi mau ibadah apa dia? Sedekah ya. Sedekah. Berarti sedekah mahal nggak itu di kuburan? Mahal. Maka mumpung sekarang kita lagi di sini masih hidup, ya, punya masalah apa seberat apapun datang ke kuburan. Kita itu udah lebih bahagia daripada orangnya di kuburan karena masih bisa mencari pahala. Nah, apalagi kalau Ramadan mungkin datangnya ke kuburan. Iya juga sih. Iya juga sih. Iya juga sih. 3 kali aja ngomong iya juga sih. Pulang dari kuburan semangat lagi Pak kayak gitu. Ya. Nah, itu. Nah, inilah mudah-mudahan ada manfaatnya, sebab yang hilang itu rasa yakin itu. Yang menurun itu adalah rasa yakin. Nah, kemudian umur kita jadi berkah, pahala kita bertambah, ya. Pengaruh daripada efek keberkahannya bulan suci Ramadan. Nah, kita baca surat Bye.